Shalom Somasa, apa kabar hari ini? Puji Tuhan kita ketemu kembali bersama dengan kami, tim Masapot yang ingin memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang firman Tuhan. Dan kita sama-sama belajar bersama dengan dua narasumber kita, pendeta yang hebat dan luar biasa. Ada pendeta Hendrik Barus dan pendeta Agnes Saragih. Iya. Dan terlebih dahulu kita akan memulai dalam doa yang dipimpin oleh pendeta Hendrik Barus. Kami persilakan. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih karunia-Mu yang terus nyata dalam hidup kami pada saat ini. Terima kasih ya Bapak buat kesempatan kami boleh melakukan sermon online pada saat ini. Untuk kami memperlengkapi diri kami sebelum kami menyampaikan firman-Mu di tengah-tengah jemaat Tuhan. Oleh sebab itu Bapak buka hati dan pikiran kami, terangi kami di dalam melakukan sermon ini, sehingga apa yang kami bicarakan ini boleh kami mengerti sebelum kami menyampaikannya kepada jemaat Tuhan. Terima kasih ya Bapak, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin ya, terima kasih buat pendeta Hendrik Barus. Somasa hari ini kita akan membaca bersama topik khotbah kita, yaitu dari kitab Yesaya ataupun kitab Yesaya 35 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Bagi somasa yang memegang Alkitab boleh juga membukanya, dan saya akan membacakannya bagi kita semua. Saya akan baca dalam terjemahan baru 2, ya, mungkin ada perbedaannya sedikit. Demikian firman Tuhan. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan tanah kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, bersorak-sorak, ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Juga semarak Karmel dan Saron, ya, mereka akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkan hatimu, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Ya, terima kasih buat kehadiran kedua narasumber kami yang mau memberikan waktu, pikiran, dan tenaga juga untuk memikirkan, merenung-renungkan, tentu tidak dalam waktu yang pendek, atas firman Tuhan yang akan kita diskusikan pada hari ini. Apa kabar ini? Sehat. Luar biasa. Iya, sehat dan luar biasa ya, sehat semuanya ya. Iya, harus ya. Iya, kepada kedua narasumber kami mungkin yang pertama bisa membagikan bagi somasa yang ada di rumah ataupun dimanapun berada, apa yang menjadi latar belakang dari firman Tuhan ini yang tertulis dalam Yesaya 35 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Kami persilakan dari pendeta Agnes. Ya, topik mingguannya apa tadi? Topik mingguannya Tuhan datang melepaskan, ya, menyelamatkan bangsanya. Oke. Tuhan datang melepaskan atau menyelamatkan bangsanya, gitu ya. Oke, selamat Natal untuk somasa. Iya, tapi ini masih minggu Advent keempat. Ke momen Natal tapi masih Advent yang keempat. Iya, harinya sama ya, hari Minggu. Harinya sama. Pagi kita masih dalam suasana Advent yang keempat, malam kita akan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Oke, sebenarnya kesan pertama saya ketika membaca Yesaya 35 ayat 1 sampai dengan 4 ini adalah saya pribadi merasa diberkati dan bersyukur boleh dihantarkan masuk ke dalam pendalaman teks ini ya. Nah, kalau saya mau melihat bagaimana latar belakang dari Yesaya 35 ayat 1 sampai dengan 4, yang pertama sekali yang saya perhatikan bahwa kitab Yesaya seperti yang kita tahu itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada proto, deutro, dan trito. Maka bagian kita pada minggu ini adalah proto Yesaya. Dan kemudian ketika saya melihat dalam, kebetulan Alkitab yang saya pakai ini Alkitab LAI ya, belum terjemahan 2 gitu. Nah, ternyata Yesaya 1 sampai dengan 39 proto itu dibagi-bagi lagi.
Nah, saya melihat di sini pada pasal 28 sampai dengan 35, topik besar yang disebutkan adalah Yerusalem tersesat dan terlepas. Ya. Jadi ada dua gambaran. Ada Nah, dua semakin- situasi ya. Yes, semakin mengerucut lagi nih. Tapi sebelum itu, sebelum kita masuk nanti pada pembahasan ya ayat 1 sampai dengan 4, saya melihat bahwa gambaran tentang proto Yesaya ini adalah ingin menyaksikan tentang ketidaksetiaan umat Allah itu, ketidaksetiaan bangsa Israel. Mereka hidup di dalam kejahatan, mereka hidup di dalam dosa. Nanti Somasa boleh melihat bagaimana kejahatan dan dosa yang mereka lakukan dalam Yesaya pasal yang ke-1 atau ke-2 begitu. Di situ sangat jelas sekali apa yang Tuhan katakan atas dosa dan kejahatan yang mereka lakukan. Lalu dalam proto Yesaya ini juga kita melihat ternyata Allah di satu sisi ya. Ya. Di satu sisi ada beberapa bangsa yang hadir untuk menyerang mereka. Jadi kalau saya melihat di sini ada ya bisa dikatakan ada 8 atau ada Asyur, Mesir, kemudian Moab, Filistin dan lain sebagainya. Bangsa ya. Yes, jadi ternyata pada ayat 34 dan ayat 35 muncul bangsa Edom. Oke. Bangsa Edom ada Yesaya pasal 34 ayat 5. Itu kan bagian yang tidak bisa dipisahkan 34 dan 35. 34 ayat 5 ada muncul bangsa Edom. Ini juga salah satu bangsa yang di satu sisi menyerang mereka, tapi di sisi lain Tuhan memakai bangsa-bangsa ini untuk saya memakai kata mendisiplinkan Oke. rohani mereka sehingga mereka boleh mengingat identitas mereka dan mereka tetap berada di dalam Tuhan. Saya memakai itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang menarik juga dari proto Yesaya ini adalah ada sebuah istilah yang Maha Kudus Allah Israel. Mengapa saya mengangkatkan istilah ini dari beberapa tafsiran yang saya baca? Ternyata ini yang diminta Allah bagi mereka. Oke. Ketika istilah yang Maha Kudus Allah Israel itu menjadi sentral dalam proto Yesaya, ternyata Allah mengharuskan agar bangsa Israel itu menguduskan Dia. Maksud yang dimaksud dengan menguduskan Dia adalah bahwa bangsa Israel itu percaya bahwa Dia adalah satu-satunya Allah di tengah-tengah bangsa-bangsa yang lain. dan dewa-dewa bangsa yang lain. Ya. Kemudian menguduskan Dia artinya menuruti perintah dan hukum-hukumnya. Kemudian di sini juga diperlihatkan bahwa Allah yang Maha Kudus adalah Allah yang bersedia menolong. Jadi tadi ada dua gambaran ya. Iya. Di satu sisi memang Allah mengharapkan agar bangsa Israel menguduskan Dia, tapi di sisi lain Allah hadir sebagai Allah yang bersedia menolong. Oke. Allah yang bersedia menolong untuk memberikan keselamatan dan kelepasan atas kesesakan yang terjadi dalam hidup mereka. Sesuai dengan topik kita pada saat ini. Tapi ada sedikit yang berbeda ini Bang. Ya. Keselamatan dan pelepasan itu bukan sekedar bagaimana keakanan kita nanti setelah bumi ini berakhir. Tidak. Tapi keselamatan dan pelepasan yang dimaksud adalah yang pertama, Allah memberikan keampunan dosa bagi mereka. Maka muatan dari keampunan dosa ini adalah hati yang dibaharui, gitu. Kemudian yang kedua, hidup yang sesuai dengan perintah. Kemudian yang ketiga, Allah memberikan kelegaan, kebahagiaan dan kemuliaan bagi mereka. Itu nanti yang kita lihat pada Yesaya 35 ini. Kelegaan, kemuliaan juga. Yes, dan kebahagiaan. Oh. Maka inti dari semua itu adalah Allah melakukan transformasi. Saya membagi 3 bagian ini, ayat 1 sampai 4. Saya membagi 3 bagian. Yang pertama transformasi ciptaan, yang kedua transformasi manusia, yang ketiga penegasan akan keselamatan itu kembali. Tapi tanda Ciptaan, kutip keselamatannya ya, Manusia, dan yang ketiga penegasan akan penyelamatan Allah itu. penegasan. Tapi penyelamatan bukan seperti yang kita ceritakan di Perjanjian Baru. Perjanjian baru ya. Tapi ini Tentang kedatangan. penyelamatan seperti yang saya tadi katakan. Oke. Mungkin itu aja. Iya, luar biasa. Saya sangat banyak sekali dibantu untuk memahami kitab Yesaya 35 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Karena tadi saya sedang berpikir tentang taman bunga, bunga mawar, ya kan. Mungkin ditambahkan lagi oleh Pendeta Hendrik Barus. Iya, sebenarnya sih udah dalam sebenarnya penjelasan dari pendeta. Semakin diperdalam Bang ya. Saya agak bingung ini masuknya dari mana lagi nih kan. Masuk aja Bang, aku baca pintunya Bang. Tapi seperti yang dikatakan sedikit mengulang-ulang mungkin ya. Tadi dikatakan ini adalah bagian dari Yesaya yang pertama ya, proto Yesaya sebelum terjadinya pembuangan.
itu antara pasal 1 sampai pasal 39. Kalau kita bagi secara umum itu 3 bagian Yesaya itu ya. Yang kedua di turut Yesaya waktu pembuangan itu terjadi pasal 40 sampai 55, dan Tritus Yesaya yaitu sesudah terjadi pembuangan. Itu di pasal 55 sampai 56. Ada yang menarik kalau kita melihat di dalam Tritus Yesaya. Di sini juga sebenarnya Allah mengingatkan kepada bangsa Israel pada saat itu yang mereka lebih mengandalkan kekuatan mereka sehingga mereka lupa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sehingga seperti yang dikatakan kakak pendeta Agnes tadi bahwa kakak aja ya. Nanti 2 kali ya. Jadi seperti yang dikatakan kakak pendeta Agnes tadi bahwa bangsa Israel pada saat itu sudah mengalami serangan-serangan dari bangsa-bangsa sekitar. Yang termasuk di dalam konteks kita pada saat ini adalah Asyur ya, pada saat itu yang mengalami serangan itu. Tapi ada hal yang menarik. Sebenarnya di sini Allah ingin mengatakan sekaligus mendisiplinkan tadi ya, bahasa pendeta Agnes tadi, mendisiplinkan bangsa Israel. Allah juga ingin menyatakan kemahakuasaannya, menunjukkan tentang kemahakuasaannya kepada bangsa Israel. Karena apa? Mereka sudah banyak dari kehidupan bangsa Israel pada saat itu yang tidak lagi mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Makanya sebenarnya kalau di dalam tema sentral Yesaya, di dalam proto Yesaya itu Allah mengingatkan bangsa Israel melalui Nabi Yesaya pada saat itu untuk mereka mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Mereka tidak melupakan Tuhan. Makanya boleh dikatakan di dalam proto Yesaya ini banyak juga diangkat tentang bagaimana Yesaya mengangkat tentang dosa-dosa mereka atas perbuatan mereka yang mereka menolak Tuhan dengan menyembah Allah-Allah lain, ilah-ilah lain di dalam kehidupan mereka. Dan di sini juga kita boleh melihat cacian pedas terhadap para pemimpin juga, pemimpin bangsa Israel yang mengandalkan kekuatan asing ataupun kekuatan dunia, kekuatan manusia dan tidak percaya kepada Allah. Ya, yang satu-satunya yang sebenarnya menyelamatkan mereka. Iya, jadi kalau kita lihat nanti ini agak kita maju sedikit lagi ke Yesaya 34 dan ke 35. Ini ada sesuatu yang kontroversial ya. Kalau kita lihat di dalam pasal yang ke-34 ini ada hukuman atas Edom dan bangsa-bangsa, sementara di pasal yang ke-35 ini bagaimana pemulihan kembali. Jadi ini kita boleh melihat bagaimana Yesaya ingin mengatakan, Allah ingin mengatakan melalui Yesaya pada saat itu pasal kemahakuasaan Allah itu. Ya, kalau kita melihat nanti bagaimana kisah perjalanan bangsa Israel, Allah juga boleh memakai kekuatan bangsa lain untuk menunjukkan kuasanya juga gitu. Yang dikatakan tadi mendisiplinkan kehidupan rohani bangsa Israel pada saat itu. Jadi ini yang menjadi latar belakang. Jadi kalau kita melihat secara masuk kita di dalam teks kita pada saat ini, bangsa Israel terancam pada saat itu oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka, terutama bangsa Asyur. Ya. Jadi situasi bangsa Israel itu boleh kita lihat digambarkan di sini seperti padang gurun, tanah kering, kemudian padang belantara, baru bagaimana keterpurukan, dikatakan tangan yang lemah, kemudian lutut yang goyah pada saat itu. Inilah situasi yang dihadapi oleh bangsa Israel pada saat itu. Mungkin itu Bang tambahan. Terima kasih buat Pendeta Hendrik yang sudah hampir memasuki isi ataupun daripada pesan nats kita pada hari ini. Iya, yang pertama sebelum sampai kepada kedua narasumber kami yang sudah memberikan tambahan yang luar biasa, saya ingin menekankan sekali lagi tentang bagaimana proto Yesaya ini ingin menegaskan kembali bahasa bangsa Israel yang sudah diselamatkan oleh Tuhan tadi ternyata tidak memiliki disiplin rohani yang baik. Ya, itu tadi disebutkan oleh Pendeta Agnes dan juga Pendeta Hendrik, bisa kita lihat dalam sejarah cerita dan juga dituangkan dalam Yesaya pasal 1 dan juga pasal 2. Saya kutip satu ayat saja pada pasal 1 ayat 4b mengatakan, mereka meninggalkan Tuhan, menista yang maha kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi dia. Rohani. Iya, hebat sekali nih bangsa ya. Iya, tapi ya biarlah itu menjadi sebuah refleksi iman bagi kita ya. Bagaimana juga kita mungkin juga berefleksi sebagai latar belakang dari
teks kita, apakah kita juga bagian daripada itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, akhirnya kitab ini ingin mengajak bangsa itu untuk memiliki disiplin rohani dan menyadari tentang bagaimana mereka ya telah mengalami kelegaan, kebahagiaan dan kemuliaan yang tadi disebutkan juga bersumber dari Tuhan. Ya, itu yang boleh saya kutip beberapa hal ya. Dan 3 poin tadi yang disebutkan oleh Pendeta Agnes sampai kepada peneguhan penyelamatan bagi bangsa Israel yang tidak neko-neko ya, peneguhan. Ya, diingatkan kembali, diteguhkan bagi mereka untuk menjadi sebuah fondasi kuat dalam hidup beriman mereka. Ya. Nah, kalau kita masuk dalam perikop ini kembali, saya lewat latar belakang yang disebutkan oleh kedua narasumber kami, apa yang menjadi kesan ataupun pesan yang sangat khas ya, pasti banyak pesan yang mau disampaikan. Bisa kita lihat dari tentang bunga mawar, tentang kuatkanlah tangan yang lemah ya, tentang janganlah tawar hatimu ya, dan lain sebagainya. Menurut Pendeta Agnes, boleh disampaikan apa pesan khas yang mau disampaikan bagi kita dengan tidak terlepas dari ini adalah Minggu Advent yang keempat. Nanti setelah itu dari Pendeta Hendrik Barus. Baik. Kami persilakan. Ya, terima kasih. Yang pertama, tadi sudah saya buka sedikit di latar belakang bahwa saya melihat teks ini dari 3 bagian. Ada transformasi ciptaan, transformasi manusia, kemudian penegasan kembali penyelamatan itu. Maka yang pertama saya melihat begini, padang gurun, ya ada gambaran tentang padang gurun, padang kering, kemudian padang belantara gitu ya. Ini kan dekat sekali dengan kehidupan bangsa Israel. Pengalaman yang sebelumnya. Yes, jadi selama 40 tahun mereka berada dalam perjalanan itu, dan saya tidak tahu berapa 40 tahun itu berapa kilometer kah padang gurun yang mereka lewati begitu. Tapi saya mencoba mencari bagaimana yang dimaksudkan dengan padang gurun, padang belantara dan tanah kering ini gitu. Ternyata padang belantara itu merupakan bahasa kiasan yang sering digunakan Nabi pada saat itu untuk menyatakan kehancuran moral dan juga rohani mereka, gitu. Jadi ini nggak hanya berbicara tentang suasana tempat loh, tapi ada moral, ada rohani juga yang diangkatkan di sini, gitu. Nah, kalau padang gurun itu kan biasanya tempat yang kering. Padang belantara itu tempat tanpa mata air dan aliran air. Kemudian tempat yang tidak menghasilkan tanaman hijau. Tempat yang tidak menghasilkan apapun untuk menopang kehidupan mereka. Itu padang gurun ya. Yes, jadi dari sini mungkin di satu sisi kita bisa melihat bahwa memang kerohanian mereka begitu tandusnya. Sehingga kerohanian itu terlihat kering, tidak ada aliran air, sumber kehidupan, kemudian tidak menghasilkan, dan kemudian tidak bisa menopang kehidupan mereka. Jadi di satu sisi, dari segi kehidupan moral dan rohani, mereka memang sangat rapuh. Sehingga mudah bagi mereka untuk melihat Allah lain. Meninggalkan Allah, mengandalkan bangsa lain, mengandalkan manusia. Nah gini, jadi kalau kita sekarang dalam masa Advent yang keempat ya, nanti mungkin direfleksi aja. Cuman ini sebagai pengantar kita untuk masuk nanti kepada refleksi. Bagaimana gitu. Bukan mustahil bagi kita untuk mengalami transformasi yang besar dalam hidup kita secara pribadi. Karena Tuhan pun ternyata ada memberikan transformasi itu dalam kehidupan ciptaannya. Dalam kehidupan bangsa Israel itu. Dalam kehidupan manusia gitu. Jadi yang menarik yang saya lihat di sini, dalam kesemuanya itu, ini satu yang menjadi sebuah perbedaannya. Pada saat itu juga Tuhan sedang memulihkan relasinya dengan bangsa Israel. Kita sering mengalami krisis relasi loh dengan Tuhan tanpa kita sadari. Krisis relasi dengan Tuhan, tapi ternyata dari semua apa yang Tuhan lakukan dalam perjanjian lama itu juga salah satunya ingin menyatakan kepada kita bahwa Dia sudah terlebih dahulu memulihkan relasi itu dengan manusia. Dan juga sampai kita dengan sekarang. Kemudian itu ayat 1 sampai dengan ayat 2 ya. 2. Iya, di mana padang gurun itu diubahkan
menjadi kegirangan, ada suasana kegirangan, ada suasana sorak-sorai berbunga gitu ya. Yang gersang menjadi hijau. Siapa sih yang nggak seneng nengok yang hijau-hijau gitu ya. Katanya kalau mata sering melihat yang hijau-hijau sehat gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ayat 3 dan ayat 4. Nih, boleh nggak kira-kira saya ngajak Somersa nih? Boleh. Ngajak nyanyi lagi enggak kan? Bukan. Saya tidak ahli apa ya, nebal. Nih soalnya saya sangat terberkati sekali, dan ketika saya membaca ini ya, kuatkanlah tangan yang lemah lesu gitu. Teguhkanlah lutut yang goyah. Terus katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Boleh nggak? Saya ngajak sama saya ada di rumah, pegang dadanya masing-masing, terus katakan, saya baik-baik saja. Amin. Amin. Iya, karena apa? Tuhan sudah terlebih dahulu dan sekarang juga masih sedang berlangsung untuk menguatkan hati. Jangan takut. Jangan tawar hati. Ada aplikasi tuh, Bang. Belum. Teringat sini. Daripada skip dia nanti. Penegakan penyelamatan Tuhan itu. Oke. Sudah? Sudah. Ya, terima kasih. Ya, dari Pendeta Hendrik, apa pesan khas kira-kira dari Tadi sebenarnya seperti mengulang lagi jadinya ya. Mungkin satu sumber gitu ini. Nggak apa-apa. Ya. Tapi menarik ya, hutan belantara tadi digambarkan seperti apa? Hutan belantara tadi digambarkan suatu kemerosotan ya, kemerosotan iman atau kancuran moral bangsa Israel. Jadi kita tidak bisa menggambarkan hutan belantara pada saat ini dalam konteks sekarang. Hutan belantara itu kan hijau kan gitu kan. Tapi yang ingin dikatakan di situ adalah bagaimana kondisi bangsa Israel pada saat itu yang semakin dikatakanlah ada kemerosotan kehidupan mereka, baik secara sosial mereka, baik secara pribadi mereka juga kena tekanan-tekanan yang datang dari bangsa-bangsa yang lain. Kemudian padang gurun ini juga kita boleh melihat bahwa tadi sudah disinggung bahwa ini sangat dekat dengan kehidupan bangsa Israel. Ada pengalaman masa lalu mereka tentang bagaimana padang gurun ini bukan hanya berbicara tentang pergumulan saja. Tapi padang gurun ini juga berbicara tentang bagaimana Allah menempa bangsa Israel. Itu kita boleh lihat di Ulangan 1 ayat 31, di mana di padang gurun itulah Tuhan membawa Israel, kemudian seperti seorang laki-laki menggendong anaknya sepanjang jalan yang kamu lalui, kata di Ulangan 1 ayat 31. Kemudian di Ulangan 2 ayat 7, di mana 40 tahun mereka di padang gurun, Tuhan menyertai Israel sehingga mereka tidak kekurangan apapun. Kemudian kalau di dalam Ulangan 8 ayat 3, di padang gurun Tuhan merendahkan Israel dan memberi makan mereka dengan mana yang tidak mereka ketahui, dan nenek moyang mereka juga tidak mengetahuinya, supaya ia dapat memberitahukan ataupun bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan. Amin. Jadi ini bukan hanya berbicara tentang pergumulan, tapi melalui padang gurun ini juga mereka sebenarnya boleh melihat bagaimana Tuhan berkarya atas kehidupan mereka. Jadi walaupun kalau kita melihat di dalam konteks yang pasal 35 ini, padang gurun itu digambarkan tentang situasi yang berat yang mereka hadapi. Digambarkan ini padang gurun itu akan dirubah menjadi yang kering akan berubah menjadi padang belantara, yang bergirang padang belantara akan berubah jadi bersorak-sorak dan berbunga. Jadi yang sesuatu yang mereka rasakan, persoalan yang begitu berat, digambarkan seperti padang gurun tadi, itu akan berubah menjadi suatu kegirangan yang begitu luar biasa. Apa yang boleh kita lihat di sini? Sebenarnya Allah melalui Yesaya ingin mengatakan kepada bangsa Israel pada saat itu tentang kemahakuasaan Dia, tentang bagaimana supaya mereka lebih kembali kepada Allah di dalam kehidupan mereka, lebih menyerahkan kehidupan mereka kepada kuasa Allah. Karena memang latar belakang tadi kita boleh melihat bahwa mereka sudah semakin jauh sebenarnya daripada Tuhan, dan bahkan mereka lebih percaya kepada kuasa-kuasa lain, ilah-ilah lain daripada kepada kuasa Allah sendiri. Makanya di sini hadir Yesaya ingin mengatakan, Allah ingin mengatakan melalui Yesaya bahwa Allah akan sanggup mengubah kehidupan mereka. Allah akan sanggup mengubah kehidupan mereka dari situasi yang berat yang mereka hadapi akan menjadi penuh dengan sukacita. Ini yang digambarkan dengan bunga mawar, ini digambarkan dengan sorak-sorai, kemudian tangan yang di ayat 3, tangan yang lemah,
kemudian itu dikuatkan, kan begitu kan? Bagaimana kehadiran Allah itu akan memulihkan kehidupan bangsa yang di tengah-tengah persoalan pada saat itu. Buat biasa ini. Terus. Iya. Lanjut, mungkin terkesima ini Bang. Luar biasa ini pendalamannya ya. Jadi Iya, lanjut. sedikit lagi Bang, mungkin padang gurun ini berkaitan erat dengan sejarah rohani dan disiplin kehidupan rohani bangsa Israel. Iya, pasti. Ya. Belajar dari pengalaman kata Bang. Iya, siap. Ya. Mungkin itu Bang. Sudah Bang, ya terima kasih ya. Terima kasih buat kutipannya yang luar biasa. Sampai ke kitab ulangan itu, ada beberapa kitab itu sebelum kitab Yesaya. Luar biasa ini Abang ini ya. Karena memang kitab Yesaya ini tidak lepas dari sejarah dari bangsa Israel itu sendiri. Tadi dikatakan, ya kalau ternyata harusnya bangsa ini menjadi bangsa yang cerdas secara iman. Karena mereka toh sudah pernah mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang hebat tadi, ya. Sehingga tidak ada gangguan apapun yang menurut saya norak, ya. Maaf kalau saya pakai istilah norak. Sehingga membuat bangsa ini akhirnya tidak bisa membayangkan apa yang disebutkan pada ayat 1 dan pada ayat 2. Padang gurun tadi disebutkan oleh pendeta Agnes, ya, menjadi padang yang bergirang. Ya, bagaimana juga dengan iman kita yang kering, tidak dapat memberikan kehidupan apapun karena tidak ada sentuhan Tuhan di sana. Padang gurun tadi juga menjadi padang yang bergirang karena ada sentuhan Tuhan. Dan tadi pendeta Hendrik juga menegaskan kembali tentang bagaimana dalam persoalan-persoalan seperti apapun itu hebatnya, maka ingat bagaimana Tuhan menggendong mereka seperti anak laki-laki, ya kan, berjalan, ya. Demikianlah hebatnya Tuhan dalam setiap persoalan-persoalan kehidupan mereka. Ya, itu ada dua hal yang boleh saya ulangi kembali apa yang menjadi pesan khas dari kedua narasumber kita. Maka sesi yang terakhir, ya, dari pendeta Agnes juga dulu, karena pendeta Henry sedang mengkonektingkan apa yang sedang dia pikirkan tadi dengan refleksinya. Maka pendeta Agnes dulu untuk mengkonektingkan tadi sudah tercancel sedikit tentang Advent yang keempat, ya, maka silakan pendeta Agnes untuk mensinkronkannya. Dan juga ini sebagai apa ya, nanti diakhiri dengan apa namanya, closing statementnya lah untuk meneguhkan somasa. Terima kasih, silakan. Oke, baik. Terima kasih ya. Kasih ya, pendeta. Terima kasih Kak Agnes. Kalau saya boleh mengambil refleksi berkaitan dengan Minggu Advent yang keempat ini, Ya. tadi kita coba melihat ya, poin penting yang disuarakan dalam Advent keempat ini adalah kesetiaan. Yes. Lalu kalau kita mengambil benang merah, bagaimana kita bisa melihat keselamatan, penyelamatan yang sudah dilakukan Allah, yaitu dengan tetap berada di dalam Dia gitu, dengan kesetiaan itu gitu. Nah, jadi saya teringat ya bagaimana Maria pada saat itu ketika malaikat Tuhan datang memberitahukan tentang akan lahir seorang raja, penyelamat. Satu sisi dia masih bingung, gitu ya. Tapi Maria tetap memiliki kerendahan hati dan kesabaran untuk bisa melihat apa yang akan terjadi dan bagaimana nantinya. Tapi di sisi lain dia juga tetap berpegang teguh pada kesetiaan bahwa Allah tidak akan pernah terlambat untuk menolongnya melewati proses yang secara manusiawi mungkin sulit ya, sulit sekali gitu. Bagaimana dia bisa berintegrasi dengan sosial, dengan kehidupan sosial pada saat itu, dan kemudian dengan keluarga-keluarganya, itu pasti sulit sekali gitu. Tapi pada saat ini saya ingin mengajak somasa semua yang menyaksikan sermon online ini untuk bisa memahami bahwa sampai sekarang pun Tuhan sedang melakukan transformasi dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena manusia itu bisa dikatakan apa ya, bersifat lupa gitu. Beberapa kan Lupa dia. Iya, beberapa Manusianya ya. Manusianya. Jadi minggu lalu saya sempat membaca sebuah istilah, katanya manusia itu bersifat lupa. Kalau kita pernah mendengar istilah manusia hanya insan biasa gitu. Nah, ternyata bahasa kata insan ini diambil dari bahasa Arab yang artinya nasiah, artinya lupa. Gitu. Jadi memang
Bukan nasiam ya, nasiah. Oh, tidak salah ingat saya ya. Nasiah. Ya, jadi memang manusia itu kan bersifat lupa. Dan saya menyadari saya juga bersifat lupa gitu. Kadang kunci diletakkan kemana, terus kadang benda-benda diletakkan mana, lalu kita ini. Tapi di balik itu semua, tidak ada yang tidak bisa diperbaiki. Bahkan sekalipun manusia bersifat lupa, dia masih bisa dilatih untuk mengingat kebaikan Tuhan itu gitu. Jadi pada saat ini untuk somasa yang ada di rumah, mari mulai membuka hati kita menyadari kembali, karena terkadang kita juga sering tidak sadar bahwa Tuhan sudah datang untuk dan akan, artinya untuk dan akan, sudah ya, dia telah datang dan akan terus menerus memulihkan kehidupan kita. Oh, ini tentang transformasi tadi ya? Yes. Oke. Jadi saya nggak bisa membayangkan ya, untuk contohnya, ini karena saya sedang membahas tentang Inang Nawabalu. Oh, iya. Bagaimana Inang Nawabalu akan merayakan Janda. Natal. Iya, maaf, janda gitu ya. Bagaimana Inang Nawabalu akan merayakan Natal, apalagi mungkin ini Natal pertama tanpa suami, pasti, aduh saya merinding, pasti luar biasa. Iya. Luar biasa suasana hati yang muncul dalam dirinya gitu, pikiran, gambaran keadaan itu pasti Iya. begitu menyesakkan. Tapi pada saat ini ingatlah bahwa di dalam proses itu, ketika Tuhan bisa mengubahkan padang gurun, padang belantara, tanah kering menjadi bersorak-sorai, menjadi bergirar. Bukan tidak mungkin Tuhan juga pada akhirnya akan melakukan itu dalam kehidupan Nasiam. Amin. Bahkan mungkin kita yang juga sedang berada di dalam perjalanan menuju pemulihan moral dan iman, Amin. Tuhan juga pasti ada bersama-sama dengan kita untuk menolong kita. Jadi kadang kita sering nggak sadar, Bang. Kalau Tuhan ada di samping, Tuhan ada di belakang, Tuhan ada di depan. Kita sering mencari tangan lain untuk berpegang. Kita sering mencari dinding duniawi untuk bersandar gitu. Padahal dia udah bilang, aku dulu aja udah melakukan keselamatan loh. Iya. Dan itu juga sekarang masih berlanjut. Iya. Alfa dan Omega. Ya. Iya benar, sampai kesudahannya nanti. Jadi istilahnya gini, kalau Tuhan memulai, kalau bangsa Israel keluar dari Mesir itu dimulai bersama dengan Tuhan, dan itu juga dilanjutkan dalam penyertaan Tuhan, dan hingga akhirnya Tuhan yang sama juga setia menuntun mereka sampai ke tanah Kanaan. Apalagi lah kita gitu. Bagi kita ya. Jadi itu nggak buat mokap gitu ya. Luar biasa. Nggak hanya berlalu gitu aja. Dan yang kedua, transformasi ini juga ciptaan. Kalau sekarang kita nanya nih, bumi kita sedang menangis ya, lagi Jakarta gitu ya, polusi udara dan lain. Bumi ini sedang tidak baik-baik saja gitu. Teoekologi ini. Bagaimana ya? Maksud saya gini, kan Tuhan bisa memakai manusia untuk memulihkan ciptaannya juga. Jadi supaya pemaknaan Advent yang keempat ini semakin meluas, tidak hanya tentang bagaimana aku, bagaimana manusia, lihatlah sekeliling kita gitu. Tuhan juga sekarang sedang memulihkan dunia kita ini, alam kita ini. Lalu tangan yang kita punya, tangan yang lemah, kaki yang lemah, itu sudah dikuatkan untuk juga memulihkan yang lain gitu loh Bang. Jadi nggak hanya melulu aku, tapi bagaimana ya tetanggaku, bagaimana ya satu gerejaku, bagaimana ya satu kampungku, bagaimana ya tempat tinggalku gitu. Jadi saya ingin mengajak kita untuk melihat lebih luas nih. Bagaimana pemulihan itu kita rasakan dan juga kita kerjakan dalam kehidupan. Amin. Kita terkoneksi dengan Allah, kita terkoneksi juga dengan alam. Kita juga terintegrasi dengan kehidupan sekitar kita gitu, untuk berguna dan berdampak. Amin. Terima kasih. Cukup Kak? Wis, ya biasa. Kita tutup dalam doa. Ini ada. Jangan Gak namakan salah, ini. gak lengkap loh. Masih banyak yang kurang, ya. Ini semuanya. Silakan. Tapi nggak usah ngomongin teoekologi lagi. Temanya apa tadi? Ya, iya. Tuhan datang menyelamatkan ataupun melepaskan bangsanya. Iya, Tuhan datang Ya, nggak usah ditulis bang apa menyelamatkan dan melepaskan. bangsanya. Sebenarnya dari situ kita sudah bisa melihat ya apa pesan yang ingin dikatakan firman Tuhan kepada kita pada saat ini. Saya langsung tarik aja dalam konteks kekinian ya. Poin yang pertama, ini kita di dalam minggu Advent yang keempat. Di dalam minggu Advent ini, minggu Advent ini selain kita mempersiapkan diri untuk merayakan peristiwa Natal, kita juga kembali diingatkan bagaimana kita mangalo-alo, apa bahasa Indonesia, menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali kan gitu kan. Nah, saya teringat lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan kan gitu. Gak nyari kan Bang? Nggak usah
Hidup ini adalah kesempatan, kita masih diberikan kesempatan bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali ini. Nah, makanya kita menarik, saya kalau melihat kitab Yesaya secara umum kita hubungkan dengan konteks kehidupan, itu sangat menarik. Sebelum terbuang, bangsa Israel sudah terlebih dahulu diingatkan, kan gitu kan. Sudah terlebih dahulu hadir Allah melalui Yesaya untuk mengingatkan mereka supaya mereka kembali kepada apa yang Allah kehendaki, yang sepatutnya mereka lakukan sebagai bangsa pilihan Tuhan, yang sudah merasakan karya Tuhan di dalam kehidupan mereka, yang diingatkan kembali supaya mereka lebih yang akhirnya menyadari bahwa mereka sudah melakukan kesalahan di mana mereka meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sehingga Allah menunjukkan kemahakuasaannya. Allah boleh melakukan disiplin iman, mendisiplinkan iman bangsa Israel pada saat itu ketika Allah membiarkan bangsa Israel masuk ke dalam situasi tekanan atas serangan-serangan bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka, termasuk Asyur pada saat itu. Nah, apa yang boleh kita lihat, saya hanya sekilas membandingkan dengan ayat 34 dan 35, ada dua kontroversi nih ya. Bagaimana Allah memukul, yang akhirnya bagaimana Allah memulihkan. Nah, ini menarik Bang, menjadi sebuah perenungan di dalam kehidupan kita. Ya, walaupun memang kita tidak ada yang sempurna ya, tapi bagaimana kita supaya diingatkan supaya jangan terlena di ketidaksempurnaan kita gitu. Ya. Kenapa? Kita harus menyadari pasal keberadaan kita, bahwa kita adalah bangsa yang dipilih, kita bangsa yang sudah menerima keselamatan daripada Tuhan, kan gitu kan, sebagai orang percaya. Nah, bagaimana ini boleh kita terapkan di dalam kehidupan kita, di dalam secara khusus diingatkan di dalam minggu Advent yang keempat ini, kan gitu. Bagaimana kita memakai waktu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, bagaimana supaya kita kembali kepada kehidupan yang Allah kehendaki, kan gitu. Kemudian di dalam Advent yang keempat ini diingatkan juga di dalam penantian itu diibaratkan seperti kita menanti ataupun menunggu seseorang. Kita katakanlah seperti saya menunggu Mama Olia, contoh istri, ketika belanja, itu kan sesuatu mungkin ada bosan, mungkin ada kejengkelan, dan mungkin ada situasi-situasi yang tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki di dalam penantian itu, kan gitu kan. Nah, menarik sekali secara khusus kita hubungkan di dalam minggu Advent ini, firman Tuhan ingin mengatakan supaya bagaimana bangsa orang yang percaya, kita yang percaya itu tetap di dalam sukacita di dalam menjalani kehidupan kita di dalam masa-masa penantian ini. Sehingga ketika kita merayakan peristiwa Natal yang malamnya kita akan merayakan peristiwa Natal, itu sudah benar-benar merupakan suasana gembira, suasana sukacita. Kenapa? Karena iman kita yang membawa kita ke dalam suasana itu gitu. Bukan berarti kita tidak ada masalah, kan gitu kan. Bukan berarti kita tidak ada persoalan, tapi dikatakan firman Tuhan bagaimana caranya supaya kita akan boleh merasakan sukacita itu. Kalau saya melihat di sini bagaimana supaya kita mengimani bahwa Allah itu sanggup mengubah sesuatu yang mustahil itu menjadi boleh terjadi atas kehidupan kita. Makanya dikatakan padang gurun, tanah kering itu berubah menjadi suatu yang sukacita, akan menjadi suasana bergumul, suasana duka, suasana penuh dengan tekanan, itu akan diubah oleh Tuhan menjadi sebuah sukacita yang luar biasa. Jadi tadi Pendeta Agnes mengangkat tentang bagaimana inang nama balu gitu kan. Jadi itu salah satu konteks pergumulan dalam konteks inang yang keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang kekasihnya contohnya. Bagaimana juga dengan keluarga, lepas keluarga di dalam merayakan peristiwa Natal yang sebentar lagi akan kita rayakan. Apakah itu merupakan sebuah perayaan sukacita? Atau menjadi sebuah pergumulan dalam kehidupan kita? Misalnya ketika saya secara khusus memang dress code ini bisa jadi ini menjadi tambah pergumulan ini sebenarnya. Karena memang ketika bagaimana keluarga yang tidak mampu, dua anak satu istri tambah suami, kan gitu kan. Kalau kita pendeta memang dress code-nya memang ya udah hitam aja kan gitu, kalau enggak biru atau pakai jubah kan gitu kan. Tapi harus tetap bersukacita. Bersukacita walaupun memang sebenarnya perlu juga sama seperti lingkup ekologi tadi kan. Allah juga ingin memakai manusia untuk supaya lingkungan itu juga merasakan pemulihan Tuhan kan gitu kan. Nah, kita juga perlu bijak di dalam bagaimana merayakan sebuah perayaan euforia Natal itu. Jangan hanya terjebak di dalam euforianya saja, akhirnya menambah pergumulan buat orang lain. Tapi yang pasti ada solusi di setiap persoalan kita.
ada solusi di setiap persoalan kita, di mana percayalah kuasa Tuhan terus akan terjadi. Dan oleh sebab itu melalui Yesaya ini kita diingatkan supaya kita kembali menyerahkan setiap perkara kita itu kepada Tuhan. Itu yang boleh membuat kita bersuka cita. Amin. Jadi di dalam Ibrani Hebrew 11 ayat 1 kalau nggak salah ya, Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, gitu kan. Berarti dengan kata lain, ketika kita mengimani, disitulah kita boleh merasakan perubahan terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi bukan masalahnya yang lari, tapi cara kita menghadapi masalahnya sudah berbeda, dan disitulah kita boleh bersuka cita. Kemudian yang kedua, kalau kita Ini yang terakhir Bang ya. yang terakhir lah ya. Menit ke-40 masalahnya. Jadilah kuat, jangan takut. Itu yang dikatakan di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Kuatkanlah tangan yang lemah dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dengan ganjaran Allah ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Amin. Jadi Allah sendiri yang akan turun tangan di dalam setiap perkara. Jadi saya ingin membahasakannya seperti ini Bang. Ketika kau menghadapi persoalan, saya sering juga di dalam khotbah saya mengatakan, sering sekali kita yang mengandalkan kekuatan kita di dalam menyikapi persoalan kita. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di Yesaya ini dikatakan, ketika kau menghadapi persoalan di dalam kehidupanmu, angkatlah tanganmu. Dengan kata lain, angkat tangan ini menyerahkan gitu kan. Menyerahkan setiap perkara kita kepada Tuhan, dan yakinlah Allah pasti akan turun tangan dan campur tangan dalam setiap perkara dalam kehidupan. Ada amin saudara-saudara. Amin. Ya. Terima kasih. Ya nanti kalau Bang Hendrik info nggak di stop bahaya. Ya terima kasih buat semangatnya yang luar biasa dari kedua narasumber kami ya. Yang terakhir sebelum ditutup oleh Pendeta Agnes, saya mau katakan demikian lewat dua narasumber kita. Imani saja tentang segala proses dalam kehidupan kita. Bahasa Tuhan senantiasa ada, hadir. Saya ingin mengatakan lebih mungkin ya, atau menyederhanakan saja, bahasa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada di sekitar kita, bahkan kayaknya saya mau katakan mengaminkan Tuhan ada di dalam kita ya. Atau istilah yang sangat populer itu dikatakan Christ in you ya, ada di dalam kita, bukan between tetapi Christ in you. Itu yang harus kita imani di dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan akan datang melepaskan, menyelamatkan bangsanya, bukan hanya bangsa Israel tetapi juga kita. Jadi jangan ada orang yang berkecil hati, kita kan bukan keturunan orang Israel, bukan. Ini bukan keturunan secara genetik tetapi keturunan secara iman ya, Bapak rohani kita ya, iman percaya kita kepada Tuhan. Jadi terima kasih kepada kedua narasumber kami juga yang mengingatkan kami hari ini tentang biarlah euforia tadi bernatal, ataupun bagaimana kita mengekspresikan Natal kita tidak hanya dalam tentang akunya saja, kaminya saja, sayanya saja, tetapi juga bagaimana kita terikat dengan apa yang ada di sekeliling kita. Tentang janda tadi, bagaimana juga mereka bernatal. Apakah kita juga bisa menjadi sukacita Natal bagi mereka? Atau yatim piatu, atau ini hanya sebatas slogan yang indah saja, janda bernatal, tapi kita cuek-cuek saja, biarkan saja dia bernatal, saya bernatal ya. Atau mungkin di Natal 2023 ini setiap somasa dan kami juga tim Masapon mungkin bisa akhirnya menjadi Natal yang indah bagi setiap mereka, janda, yatim piatu, bahkan duda, atau siapapun ya, yang mungkin sedang mengalami krisis sukacita di masa Natal, apalagi yang mungkin tahun ini menjadi tahun pertama mereka dalam kesendirian dalam bernatal. Dan yang terakhir, biarlah Natal ini juga tidak berbicara tentang kita manusia saja, tetapi juga tentang alam yang ada di sekitar kita. Ada kemarau panjang yang baru saja terjadi di Jakarta, ada kemarau panjang yang sudah hampir 6 bulan terjadi di tanah Toraja, sehingga panen padi menjadi gagal, dan mungkin banyak hal-hal yang lain yang terjadi di daerah lain, dan bagaimana juga kita berdampak tentang hal itu. Yang itu yang harus kita maknai tentang Tuhan yang hadir di dalam diri kita, dan Tuhan yang hadir dalam diri kita itu juga hadir bagi sesama dan juga bagi alam kita. Terima kasih kami sampaikan kepada kedua narasumber kami. Terima kasih Somasa, maka kita akan tutup dalam doa yang dibawakan oleh Pendeta Agnes. Baik, kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami pelajari bersama-sama dan yang juga sudah kami dengarkan. Tuhan memberkati kami semua, terkhusus untuk sahabat-sahabat kami yang sudah mendengarkan dan menyaksikan video ini. Tuhan, kami berdoa untuk mereka. Biarlah Tuhan yang selalu menolong dan Tuhan yang selalu meneguhkan iman percaya mereka. Walaupun mungkin keadaan tidak berubah, bahkan suasana kehidupan kami begitu-begitu saja. Tapi biarlah kami semakin mengimani bahwa perubahan itu bukan hanya persoalan bagaimana berkat jasmani, bagaimana kehidupan, tetapi perubahan itu juga persoalan moral dan iman kami. Sehingga kami boleh melihat ke dalam diri kami, bagaimana kami boleh menempatkan iman percaya kami di hadapan Tuhan dengan benar. Tolonglah juga kami ya Tuhan dalam masa-masa Advent yang keempat ini, kami boleh tetap setia dan sukacita meresapi penantian akan kedatangan Tuhan, sehingga kami tidak meninggalkan Tuhan, tapi kami tetap berpegang teguh pada iman percaya bahwa Tuhan sajalah keselamatan yang menjadi juru selamat dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, pengurus, supaya Tuhan semakin memberkati channel ini, yang juga kemudian bisa berdampak bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih buat doanya Pendeta Agnes. Sampai ketemu di sermon berikutnya. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati.